Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhansah, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer tentang apa nama perintah-perintah ya, perintah-perintah di TCP/IP dengan menggunakan command prompt. Oke, kita langsung saja, saya coba share screen. Baiklah, saya coba buka command prompt ya. Command prompt menggunakan run as administrator. Di sini ada perintah cd katanya tentang untuk pindah-pindah direktori. Kalau untuk mengetahui direktorinya kan kita harus lihat dulu direktorinya apa. Dan kita coba nanti pindah ke salah satu direktori yang ada di sini. Banyak ya, Mas. Isi filenya banyak. Nah, kita coba ke direktori di sini ya, di JR. CD ZH CN ya. Nah, berarti kita sudah ada di dalam direktori ZHCN ini. Isinya apa sih? Kita lihat dir. Oh, ternyata isinya ini. Untuk pindah direktori, untuk kembali kita tinggal ketik cd 2 gitu. Untuk ke Windows itu kita bisa juga cd. Nah, coba Windows. Kita kembalikannya ke seperti semula ya. cd sistem 32. Oke, kita sudah kembali ke perintah semula dan kita coba lakukan clear ya. Nah, ini untuk melakukan clear ya. Nah, untuk mengisi lihat dir tadi, dir untuk menunjukkan file bantuan ya, dir. Nah, seperti ini. Jadi ini kelihatannya perintah-perintahnya di sini. Dir drive path file name, kalau A atributnya, atribut-atribut. Kita oke aja. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, masalah IP config. IP config ini kita tinggal ini digunakan untuk menampilkan informasi ya, seperti IP address, tinggal IP config. Ini informasi tentang IP address. Nah, kalau kita lihat ya, 192 ada 168.56.1 ini ya, Ethernet adapter ya. Kemudian 192.168 ya. Ini dari virtual net apa namanya ini. Saya ada punya mesin virtual di dalam ini. VMware ya. Ini untuk IP-nya 192.168.127 untuk jaringan saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita gunakan IP config all. Ini untuk informasi hampir sama dengan IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti DNS ya. Ini ada tambahannya seperti DNS-nya ya. DNS suffix, DNS.
Oke, kita lanjut. Setelah IP config all, ini ada IP config tanda tanya. Kalau tanda tanya itu perintah-perintah ini ya untuk bantuan. Jadi kita mau IP config all, IP config renew, release gitu. Nah, kita cobain aja kan. IP config release ya, release. Jadi IP config release ini tadi, ini ya apa namanya, dia memutuskan, ciriin aja, dia memutuskan internet kita ya. Jadi dia melakukan reset ya. Jadi memang di sini untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address apabila contohnya dijalankan rilis. Nah, kemudian kita coba IP config renew. Nah, ini berarti ngambil kembali nih ya, menetapkan IP config baru ya. Window IP configuration, kita tunggu aja. Nah ini, jadi ini IP config-nya baru ya, ambil kembali tetap seperti ini, seperti semula. Kemudian kita lihat ini IP config, IP config DNS ya. Display DNS, kita untuk melihat DNS-nya. Ya, kemudian kita lihat IP config flash DNS ya, flash DNS yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS kembali ya. Nah, oke, sukses. Kemudian kita register lagi DNS-nya, IP config register DNS, ini kelebihan I-nya, register DNS. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, registration of DNS user record adapter is the component has been initiated. Nah, sudah diinisiasi oleh Smith. Oke. Kemudian kita coba perintah ping ya. Nah, sekarang ping ini koneksi ya, perintah yang digunakan menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kalau ini ping ini untuk bantuan ping ini apa aja sih perintah di dalam ping? Ternyata ada seperti ini. Ping T, ini ping the specific host until stopped. Oh,
to see statistic and continue, type control break to stop atau type control C. Atau nanti control C kalau berhasil. Di sini kita pertama kita lihat, kita coba ping ke ini ya, ping ke localhost ya, localhost. Oke. Nah, coba sudah ada jawaban dari localhostnya, kemudian kita ping lagi, kita ping pakai loop ya, loopback. Salah perintahnya. Loopback kurang K ya. Nah, loopbacknya seperti itu. Coba kalau kita ping ke 127.0.0.1, nah, semuanya terkonek ya, ping di dalam jaringan, di dalam komputer sendiri, localhost ya. Kemudian coba saya ping keluar ya, ping ke 192.168.1.36 ini servernya kantor ini. Nah, nyambung. Kemudian coba kita ping lagi ke Google, ping google.com, hanya ngetes internetnya. Wah, nanti nyambung, komputer ini terhubung ke internet berarti. Kemudian kita coba ping menggunakan N ya, dimana ping N10 ya, jumlah balasannya. Kalau ini kan 4, kita coba balasnya 10. Misalnya coba ping strip N kita 10 ya, 10 baru IP address-nya 192.168.1.36 misalnya. Nah, ini ada 10 balasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 balasan, jadi seperti itu maksudnya. Kemudian kita coba kalau ping terus menerus, ping ke 192.168.1.36, ini tidak berhenti dia. Nah, ini akan tidak akan mau berhenti nih sebanyak. Nah, terus untuk menghentikannya gimana ya supaya tidak berhenti nih? Control C ya. Masalah tadi ya, perintahnya kalau untuk berhenti tadi. Oh, benar. Untuk menghentikannya ternyata menggunakan Control C. Oke, kemudian kita menggunakan perintah netstart ya. Nah, berikut ini keterangan dari output netstart di atas. Nah, jadi kita coba netstart. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ya. Ada proto, local address, foreign address, ada state ya. Kolom proto itu menunjukkan jenis protokolnya ya. Kemudian ada kolom nih local address-nya, kemudian ada kolom foreign address-nya, dan ada pernyataannya, status koneksinya ya. Establish. Oke, establish untuk koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Bisa kita menggunakan net start A. Listening ya, establish. Kemudian kita coba netstart.e, menampilkan statistik paketnya ya. Kemudian netstart strip N, ini menampilkan alamat potnya. Ini nih alamat potnya ya. Mana pot dalam bentuk numerik ya.
ada spot. Oke, kemudian net start ini untuk PID-nya ya. PID itu O ya. Nah, ini PID ini belakangnya ini. Kadang kalau PID-nya sama config biasanya nggak mau jalan. Kemudian apalagi SRP, coba net start S. Kalau S menampilkan statistik protokolnya ya, ini protokol. Ini statistik for IP4 rollups ini. Ini judulnya juga. Kemudian net start R ya. Start R ini menampilkan routing table, jadi ini routing table-nya ya, route table. Kemudian net start P. Kalau net start P ini untuk menampilkan protokol statistik ya, berdasarkan protokol tertentu. Kosong ya di sini. Kemudian kita menggunakan NB stat ya, NBT stat ya. Kemudian strip A, kemudian nama pengguna lokal. Nama pengguna lokal ini nama komputer ya. Nama komputer saya BP2MHKP. Nah, local area connector, hostnya pound, IP address-nya nanti konfig 1, 2, 5, 6, yang 38, ini network VMware saya, ini VMware Bluetooth-nya, WiFi-nya, nah ini ada. Masih nunggu dia ya, masih lama. Desktop, setelah desktop coba kita ada apa ini ya? Kok lama jalan ini? Ini kayaknya saya hentikan dulu yang ini nih. Cancel dulu. Just cancel export. Saya bikin video tadi. Ganggu. Oh. Nah, oke, oke. Saya kembali ke NBT start ya, NBT start A, coba 00 ya, local connection host not found.
10 pmnet. Coba NB start ya, kita pakai huruf A besar. Ini menggunakan IP address katanya, berarti IP addressnya 192.168.1.27 lokal area ya. Jalan ya, kita perbesar aja ya, tapi enggak ini ya. Nah, biar kelihatan besar ya. Kemudian coba kita perintahkan nbt start R. Nah, ini untuk menginformasikan resolusi nama BIOS ya. Nama BIOSnya harus by broadcast nama server 0. Coba kita net. Connect ya. Start R besar aja ya. Successfully push the preload of NBT remote change name table. Kemudian ya R. The minute BIOS name register by this computer has been refreshed, sudah di refresh lagi. Kemudian yang perintah S ini menampilkan sesi net BIOS-nya. Ini sesi net BIOS-nya tadi ya. Kemudian untuk yang S besarnya nbt start S itu sama ya, parameter S1 satunya perbedaannya bahwa komputer jarak jauh akan dicantumkan berdasarkan alamat IP. Ini perlu kita tanya kepada tutor nanti maksudnya apa ya. Kemudian kita menggunakan tracer dan mapping. Nah, waktunya tracer. Perintah tracer mapping itu digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Bisa mendapatkan nama ISP, melihat semua router atau jalur, mendapatkan informasi ya. 13 baris, hanya 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Ya. Sebagai contoh, tracer pada halaman tracer. Coba ketik tracer www Microsoft ya, Microsoft.com ya. Kok tercetnya ini terbalik. Tracer enter ya, kelihatan trace secret trace complete ya, ini yang dia lewati ya. Jadi kelihatannya cukup baik ya, koneksi hasil tes yang dilakukan ini koneksi cukup baik nih, berjalan lancar, nggak ada masalah. Kemudian path ping ya, path ping dapat digunakan path ping N, path ping N perintah digunakan untuk menampilkan informasi IP address. N mapping informasi IP address.
A target name or address must be specific. Oh, berarti harus spesifik. Berarti n-nya nih 1.36 misalnya. Nah, ya. Tracing route to 192.38 oper a maximum of 30 HOPS. Computing statistik for 25 detik. Maksimum ya, over ya. Tracing route over maksimum. Nah, di sini kelihatan. Trace complete. Oke. Nanti mungkin yang kita tanyakan maksudnya maksimum 30 hops-nya apa ya. Kemudian perintah ns lookup. Nah, jadi ns lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP sesuai dengan yang digunakan DNS. Perintah ns lookup. Coba kita cek ns lookup Google.com ya. Google.com. Address server non authorized answer name. Iya, addressnya ini. Oke. Kemudian kita melakukan analisis dan konfigurasi TCP/IP dengan net SH dan root. Nah, ini lakukan analisis ya namanya ya. Net ini per net SH katanya. Net SH digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oh, menampilkan dan mengubah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address. Oke, kita coba aja. NetSH interface IP set address name ya. Address name-nya karena sini saya nama koneksi saya kan pakai WiFi ya, WiFi ini kan saya kan saat ini IP saya itu dinamis ya. Ini kita rubah menjadi statik ya kalau kita ini IP saya dinamis di sini. Kelihatan di 127 ya. Coba kita merubahnya. Statik ya. Statik 192.168 saya rubah ke titik 1 titik tadi 27 coba ke 28 misalnya. Ya, 28 habis itu baru nama masuk net masnya ya 255.255.255.0 gateway-nya 192.168.1.1. Nah, tadi terputus ya. Sekarang kita lihat lagi. Apakah dia sudah berubah? Oh, kita lihat IP-nya 1 ke tadi terputus karena merubah IP. Ini berubah 128. Nah, untuk DNS servernya pun dia berubah juga nih di sini encrypt.
Nah, kita kembalikan aja ke semula. Kalau kita kembalikannya itu net sh interface IP set address name ya, name-nya YP ya, YP. Jadi tidak statik lagi, kita rubah jadi source DHCP dynamic ya, DHCP. Kita kembalikan dia. Berbunyi kembali, coba kita lihat apakah dia kembali dynamic. Nah, sudah berubah lagi, tadi 28 berubah menjadi 27. Oke, kita tutup. Di situ baru kita coba perintah root ya. Root digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host ya. Kalau kita print dulu perintah rootnya sebagai root print. Kita print loh. Ini rootnya seperti ini ya, ini banyak. Nah, kemudian coba kita nambah root add. Saya mau menambah routing 192.168.1.1.0 masnya 255.255.0. Ini local address yang mau kita tambahkan 192.168.1.200. Di sini nggak ada ya 192.168.200. Kita perhatikan dari ujung sampai ujung interface ini nih. 192.200 tidak ada. Oke, kita tambah. Enter. Nah, oke. So, statusnya oke. Coba kita cek root printnya. Nah, ada nggak root printnya? Nah, sekarang sudah ada menambah 192.168.200. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal delete ya. Root delete ya. Root delete 192.168.1.0 masnya 255.255.255.0 yang kita hapus tadi 192.168.1.200. Ini yang mau kita hapus. Oke. Statusnya oke. Kemudian kita coba print lagi root printnya. Ada nggak? Sudah tidak ada lagi yang 200 tadi. Oke, kita kembali ke perintah net ya untuk analisa net view. Net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Ada nggak ya net view? Kalau nggak ada, nggak muncul ya. Net view melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik tanda yang terdaftar ya. Ini nggak muncul.
tunggu berapa lama nih untuk melihat net view. Net view-nya sistem error ya, the network location cartridge for information troubleshooting Windows help. Error di situ. Kemudian kita lanjut saja ke net time. Net time. Net time. Nama desktop saya ya, BP2M-HKP. Nama komputer saya. Saat ini jam 2.10.14 AM. Wah, pas dini hari saya ngerjain ini. Komen sukses. Kemudian net user. Net user. Net user ini user account-nya. BP2M-HKP. Kemudian untuk melihat netstop temps menghentikan layanan tema yang mengontrol pada tema desktop. Coba net stop temps. Dem service-nya sudah dihentikan, berhasil. Kita hidupkan lagi net start dem. Dem service is starting. Dem service berhasil start successfully. Oke, alhamdulillah itulah tadi tutor. Saya telah menyelesaikan untuk tugas yang kedua. Terima kasih atas bantuannya telah membuatkan kami sebuah buku panduan praktikum tentang jaringan komputer ini, tentang bahasa-bahasa dari pengelolaan TCP/IP menggunakan Command Prompt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop sharing. Stop sharing juga. Stop record.